Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Nasrullah dengan NIM 2002 11500005. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas analisis tapak pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 untuk menyelesaikan ulangan tengah semester. Baik, pada analisis tapak kali ini ialah diberikan dua alternatif tapak, di mana pemilihan lokasi alternatif satu yaitu tapak terletak di Jalan Pors Maros Sopeng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Berdasarkan RT RW Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung merupakan kawasan pariwisata alam yang telah dijelaskan pada pasal 51 ayat B dan 3B. Pada sebelah selatan tapak terdapat Jalan Poros Maros Sopeng dengan lebar jalan 7 meter. GSB atau garis sempadan bangunan yaitu dihitung dengan 1/2 dari luas jalan yang terdapat pada area selatan tapak, yaitu Jalan Poros Maros Sopeng, dengan menghasilkan 3,5 meter. Ukuran keliling tapak ialah 168 meter dan luas tapak 1501 meter kuadrat. Berdasarkan luas yang telah ditetapkan oleh tim dosen, yaitu 1500 meter persegi. Selanjutnya membahas mengenai potensi pada tapak. Jadi kami selaku kelompok 1 memilih area di Kecamatan Bantimurung tersebut dikarenakan area tapak tersebut memiliki beberapa potensi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tapak dekat dengan wisata alam Helena Sky Bridge dengan jarak tempuh 518 meter. Yang kedua, tapak berada dekat dengan Baruga Kupu-Kupu yang dapat menjadi penanda warga atau yang dapat menjadi landmark untuk menemukan lokasi. Yang ketiga, terdapat wisata Bantimurung Water Park dengan jarak 350 meter. Yang keempat, tapak dekat dengan kawasan wisata Bantimurung. Yang kelima, lokasi dekat dengan wisata National Park Bantimurung. Yang keenam, lokasi dekat dengan toko souvenir Butterfly Craft dengan jarak tempuh 688 meter. Selain itu, terdapat view yang baik pada bagian selatan dan timur tapak, di mana pada bagian selatan tapak akan memberikan view di persawahan Nasional Maros, dan pada area timur tapak akan memberikan view untuk air terjun yang berada di Bantimurung. Selain itu, terdapat akses jalan yang mudah. Namun, selain potensi atau kelebihan dari lokasi tersebut, kami selaku perancang juga perlu memperhatikan apa saja kekurangan dari wilayah tapak tersebut. Kekurangannya ialah wilayah tapak merupakan kawasan rawan banjir dan tanah longsor, dan juga terdapat bangunan hotel lain yang menjadi daya saing pemasaran. Selanjutnya, saya akan membahas data kontur atau bagaimana kontur atau kemiringan tapak yang terdapat pada area tersebut. Yang pertama, pada tapak tersebut terdapat kontur yang berupa kemiringan menurun dari arah utara ke selatan dengan tinggi kemiringan sebesar 34 hingga 26 meter, yaitu 8 meter. Yang kedua, pada bagian utara tapak, jika diukur dari arah barat menuju ke arah timur, tinggi kemiringan kontur pada tapak sebesar 1 meter. Dan ketiga, pada bagian tengah tapak, jika diukur dihitung dari arah barat ke arah timur, tinggi kontur sebesar 1 meter. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alternatif tapak yang kedua. Jadi, kami memutuskan untuk mengambil
lokasi yang terdapat di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Parangloe, Kota Makassar. Lokasi tapak berbatasan langsung dengan Jalan Insinyur Sutami yang memiliki lebar jalan sebesar 7 meter. Pengukuran tersebut diukur berdasarkan pengukuran Google Earth. Berdasarkan Peraturan Daerah RT/RW Makassar tahun 2015 hingga 2034 pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 A dan B disebutkan bahwa sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya merupakan kawasan industri dan kawasan yang dapat menopang bandar udara. Untuk perhitungan GSB sama dengan pembahasan pada alternatif pertama, yaitu 1/2 dari luas jalanan yang terdapat pada area tapak. Jadi dihasilkan yaitu 3,5 meter. Selain itu, potensi yang terdapat pada tapak, yaitu tapak berada pada jalur yang menghubungkan area kota Makassar dan bandar udara, sehingga hotel dapat menjadi alternatif tempat peristirahatan, akses jalur yang mudah, ketersediaan utilitas yang baik. Namun, juga terdapat kekurangan, yang dimana akses jalan cenderung macet, lokasi rawan banjir, tingkat kebisingan tinggi, banyaknya kendaraan proyek yang melewati akses jalan yang sama. Jadi pada kekurangan alternatif 2 ini ialah yang paling mesti dihindari untuk bangunan hotel, yaitu akses jalan yang cenderung macet. Selanjutnya, jika kita melihat mengenai data kontur dari lokasi alternatif 2, data kontur pada tapak yaitu terdapat kemiringan dari arah barat menurun ke arah timur dengan ketinggian kontur sebesar 4 meter. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Untuk kontur pada area utara ke selatan, kontur cenderung datar dengan kemiringan kontur sebesar 1 meter. Ukuran keliling tapak sebesar 147 meter dengan luas ukuran tapak ialah sebesar 1.500 meter. Berdasarkan pertimbangan dari kedua alternatif tersebut, kedua alternatif tapak yang kami pilih selaku kelompok 1, maka kami memutuskan untuk memilih alternatif 1 sebagai lokasi pilihan. Dikarenakan lokasi pertama atau lokasi alternatif pertama menyediakan banyak potensi-potensi sehingga dapat menarik customer atau orang-orang untuk menginap di hotel tersebut. Selain itu, kekurangan yang terdapat pada lokasi pertama juga lebih sedikit dibandingkan kekurangan yang terdapat pada lokasi kedua, yaitu di Kecamatan Parangloe. Selanjutnya beralih pada analisis tapak. Pada analisis tapak yang dipilih di alternatif 1. Di sini pertama saya akan membahas mengenai konteks sekitar tapak. Jadi di konteks sekitar tapak ini hampir sama dengan pembahasan dari potensi tapak pada alternatif 1. Keterangan dari lokasi tapak menuju wisata Taman Nasional Bantimurung menempuh waktu 1 menit dengan menggunakan kendaraan dan 4 menit dengan berjalan kaki, sekitar 300 meter. Dari lokasi tapak menuju wisata air terjun Bantimurung membutuhkan waktu 1 menit dengan kendaraan dan 4 menit untuk berjalan kaki, sekitar 400 meter. Dari lokasi tapak menuju wisata waterpark Bantimurung membutuhkan waktu 1 menit dengan kendaraan dan 4 menit untuk berjalan kaki dengan jarak 400 meter. Dari lokasi tapak menuju wisata Helena Sky Bridge membutuhkan waktu 5 menit dengan kendaraan dan 7 menit dengan berjalan kaki. Dikarenakan jarak antara tapak dengan lokasi pariwisata Helena Sky Bridge sebesar 1,4 km atau 1.400 meter.
Selanjutnya, zoning dan besaran, di mana ukuran tapak keliling 168 meter, luas 1501 meter, dan untuk garis sempadan bangunan saya telah jelaskan sebelumnya, yaitu 3,5 meter tiap sisi bangunan. Koefisien lantai bangunan atau KLB, saya memutuskan untuk mengambil 0,5. Jadi luas dari keseluruhan tapak dikalikan dengan 0,5 menghasilkan 750 meter persegi untuk KLB. Dan untuk koefisien dasar bangunan, di mana dikarenakan pada peraturan daerah RT RW Kabupaten Maros tidak terdapat koefisien dasar bangunan, jadi saya memutuskan untuk mencari sumber referensi bagaimana untuk menghitung dari koefisien dasar bangunan, dan dihasilkan yaitu dengan cara membagi antara koefisien lantai bangunan dengan luas area tapak, kemudian dikali 100%, dan dihasilkan 50%. Kemudian RTH sebesar 30%. Data diambil berdasarkan RT RW Kabupaten Maros dan perhitungan. Bahasan selanjutnya ialah analisis kondisi fisik alamiah. Pada bahasan kali ini terdapat data bahwa data kontur dari arah utara ke selatan dengan kemiringan 8 meter, data kontur dari arah barat ke timur dengan kemiringan 1 meter, dan terdapat pepohonan liar, terdapat bebatuan alam. Jadi di sini saya merancang suatu analisis untuk menyelesaikan permasalahan dari data-data tersebut. Yang pertama, alternatif 1, yaitu 1. Pembangunan di atas kontur tanpa meratakan kontur lahan, tetap miring. Yang kedua, membersihkan semua tanaman dan pohon dari tapak. Yang ketiga, pemanfaatan batu alam yang terdapat sebagai bahan bangunan. Yang selanjutnya ialah alternatif 2. Yang pertama, meratakan kemiringan kontur lahan dengan teknik fill and cut dengan menetapkan tinggi lahan 1,5 meter dari jalan guna untuk menanggulangi bencana banjir jika terjadi hujan yang berkepanjangan. Yang kedua, menebang semua vegetasi yang terdapat dan menyisakan sebagian yang bisa dijadikan sebagai bagian dari RTH atau ruang terbuka hijau. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan bebatuan alam yang terdapat sebagai bahan bangunan. Berdasarkan pertimbangan saya memutuskan untuk mengambil alternatif kedua sebagai output atau jalan permasalahan dari jalan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, analisis aspek inderawi di mana terdapat view dan kebisingan. Berdasarkan survei yang dilakukan bahwa kebisingan dengan tingkat tinggi pada bagian selatan tapak dan sedang pada barat tapak. Kemudian view yang bagus pada arah timur dan selatan tapak dan buruk pada arah utara. Mengapa saya mengatakan view yang bagus terletak pada arah timur dan selatan tapak? Dikarenakan pada arah timur tapak bertepatan langsung atau orang dapat melihat langsung bagaimana air terjun yang terdapat di Bantimurung. Dan untuk arah selatan yaitu akan memanjakan dengan pemandangan dari sawah nasional Maros. Dan mengapa demikian pada bagian utara tapak itu buruk? Dikarenakan pada bagian utara hanya menyajikan pemandangan dari tebing-tebing atau bebatuan yang terdapat di Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung. Dari data tersebut, saya menganalisis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, alternatif 1, penanaman vegetasi guna mengurangi kebisingan. Yang kedua, bukaan pada arah timur dan selatan. Selanjutnya, alternatif 2, penggunaan bahan peredam suara dan bukaan pada arah timur dan selatan. Kemudian alternatif 3, penanaman vegetasi dan penggunaan bahan kedap suara
dan bukaan pada bagian timur dan selatan. Mengapa saya memutuskan untuk uh, memaksimalkan bukaan pada arah timur dan arah selatan, yaitu dengan untuk memanfaatkan view yang tersedia. Untuk manusia dan kebudayaan, masyarakat Maros melahirkan unsur-unsur budaya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai agama dan lingkungan alam yang dilatar belakangi dan diwarnai dua etnis, yaitu Bugis dan Makassar. Bangunan yang terdapat di sekitar juga sebagai kondisi fisik buatan, yaitu atap bangunan di sekitar kebanyakan menggunakan atap pelana. Selanjutnya yaitu analisis sirkulasi. Sirkulasi yang akan dibuat untuk capai bangunan ialah menanjak, lebar jalan 7 meter, dan terdapat 3 lajur dengan 1 jalur. Alternatif 1, penerapan materi bidang miring dalam fisika, yaitu dengan jalur yang meliuk agar kendaraan tidak mudah tergelincir. Yang kedua, untuk jalur pedestrian, penggunaan transportasi tangga. Alternatif 2, sirkulasi kendaraan dibuat lurus, dan untuk pedestrian dengan menggunakan transportasi tangga. Permasalahan ini diambil pada alternatif 1 yang akan diterapkan pada pembangunan hotel. Selanjutnya analisis tapak, analisis iklim, di mana berdasarkan peraturan RT RW Kabupaten Maros dijelaskan bahwa pada Kecamatan Bantimurung, bencana alam yang rawan terjadi ialah bencana longsor dan juga bencana banjir, di mana terdapat pada pasal 39 ayat 2A dan 2B dan pasal 40 ayat 1 dan 2. Dan berikut alternatif yang saya sediakan, yaitu melakukan penggalian drainase agar lebih dalam, penggunaan pondasi berdasarkan kemiringan kontur guna menahan pergerakan dan reruntuhan tanah ketika terjadinya longsor, pemanfaatan RTH atau ruang terbuka hijau, yang terakhir membangun dinding penahan. Alternatif 2, penambahan tinggi pada bagian lantai dasar hotel, penggunaan pondasi berdasarkan kemiringan kontur guna menahan pergerakan dan peruntuhan tanah ketika terjadinya longsor. Yang ketiga, pemanfaatan RTH atau ruang terbuka hijau, membangun dinding penahan. Alternatif terakhir yaitu alternatif 3 dengan gabungan antara alternatif 1 dan 2, dan output yang diambil ialah alternatif 3. Selanjutnya, analisis iklim, yaitu matahari dan arah angin, di mana analisis ini memungkinkan untuk perancang memikirkan bagaimana pengguna atau penghuni dari hotel tersebut mendapatkan suatu kenyamanan termal. Berdasarkan hasil survei, diperoleh data temperatur suhu kisaran 16-39 derajat Celcius. Arah angin datang dari arah barat daya. Matahari mencapai suhu terpanas pada pukul 11.54 hingga 14.00, yaitu pada suhu 39 derajat Celcius. Alternatif 1, bukaan arah selatan dan barat, penanaman vegetasi untuk mengurangi suhu panas. Alternatif 2, penebalan tembok pada area suhu terpanas, penggunaan warna yang tidak terlalu cerah pada bangunan, penanaman vegetasi, bukaan dari arah barat, selatan, dan timur. Dan yang menjadi solusi untuk permasalahan ini ialah pemilihan alternatif 2. Selanjutnya masuk pada gubahan bentuk. Bagaimana saya memikirkan konsep dan bentuk dari hotel yang saya akan rancang. Di sini saya berpikir bahwa dikarenakan area Kabupaten Maros itu masih kental dengan kebudayaan atau tradisi yang terdapat, maka saya memutuskan untuk membangun hotel dengan apa yang terdapat pada rumah tradisional, yaitu di mana konsep bangunan berdasarkan konsep rumah tradisional yang membagi bangunan menjadi 3 bagian dari manusia, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki. Bentuk atap yang diterapkan yaitu atap pelana, karena sesuai dengan iklim dan juga bentuk atap dari rumah tradisional Bugis. Di sisi lain, saya juga
menerapkan beberapa bentuk yang termasuk bentuk dari arsitektur gaya modern, yaitu bentuk geometri di mana terdapat lingkaran dan juga bentuk segitiga dan bentuk tabung. Selanjutnya, fasad bangunan atau material bahan bangunan. Pada bagian atap, saya menggunakan atap pelana dengan menggunakan material genteng dan atap dak beton. Pada bagian bangunan bentuk setengah lingkaran. Bagian dinding menggunakan material dinding cat, bata expose, beton, dan curtain wall. Pada bagian kusen jendela menggunakan bahan kayu dari pohon nangka, dan sebagian terbuat dari aluminium. Untuk bagian kaca menggunakan tempered glass. Pada bagian kaki bangunan, pada dinding bahan yang digunakan yaitu dinding beton dan cat. Untuk kusen pintu dan jendela menggunakan material aluminium. Dan berikut merupakan hasil dari bagaimana konsep dan gubahan bentuk yang saya peroleh untuk bangunan hotel ini. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan untuk presentasi kali ini. Saya menyadari bahwa saya masih memiliki kekurangan dalam melakukan presentasi. Untuk itu, saya dengan tulus meminta maaf dan saya ucapkan sangat berterima kasih kepada para tim dosen yang telah membimbing saya dalam membuat tugas ulangan tengah semester ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.